Selamat pagi saudaraku, selamat bertemu dengan renungan singkat sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Kali ini saya beri tema, saat mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Diambil dari Mazmur 95 ayat 7b sampai ayat 11. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Tapi itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara sekalian, dari teks yang kita baca tadi, kata-kata yang terungkap jelas adalah pada waktu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan saudara, kata-kata itu berkaitan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel di suatu tempat namanya Rafidim. Di situ tidak ada air. Dalam perjalanan mereka meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu, mereka tiba di suatu tempat di mana tidak ada air. Lalu yang terjadi adalah umat itu segera menjadi sangat marah. Lupakan semua kebaikan Tuhan. Lupakan semua keajaiban yang mereka alami. Laut diseberangi, musuh dikalahkan, kesulitan demi kesulitan diatasi. Pada waktu ada air pahit, Musa bisa mengatasinya sehingga air itu bisa diminum. Pada waktu mereka berjalan, sampailah mereka di satu tempat namanya Elim. Di situ mereka menemukan 7 mata air dan 70 pohon korma. Dan kemudian mereka berkemah di sana. Lalu bangsa itu melanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu bahkan kita membaca mereka dipelihara Tuhan dengan ajaib. Tiap hari Tuhan berikan apa yang namanya mana, yang bisa mereka makan setiap hari. Cukup, tidak pernah kekurangan. Lalu sampailah di tempat tadi yang kita baca, di Rafidim tadi. Dan mereka marah karena di situ mereka kekurangan air. Bahkan bukan hanya marah. Mereka bukan hanya marah dan melupakan Tuhan. Mereka bahkan mengata-ngatai Musa, pemimpin rohani mereka, pemimpin bangsa mereka yang telah menuntun dengan begitu ajaib luar biasa. Dan mereka bilang, mengapa kami kau bawa ke sini? Mengapa kami kau bawa dari Mesir? Mengapa kami sampai di sini? Kami akan mati kehausan. Luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang sangat mudah menjadi emosional karena fokusnya hanya kepada diri sendiri. Mereka lupa kebaikan Tuhan, mereka lupa hal-hal yang luar biasa. Mereka tidak mencari wajah Tuhan, mereka tidak berseru pada Tuhan, mereka hanya marah. Dan teks kita mengatakan mereka adalah umat yang sesat hati. Dan karena itu saudaraku, kalau saudara baca kembali dari teks yang saya baca tadi, Tuhan menjadi murka. Dan akhirnya generasi itu, generasi yang tidak beriman, generasi yang tidak tahu berterima kasih, generasi yang sangat emosional, mudah marah dan melupakan sejarah. Akhirnya apa? Bangsa itu 40 tahun berputar-putar di padang gurun dalam penderitaan. Berputar-putar sampai generasi yang tidak beriman itu habis binasa di padang gurun. Karena generasi yang Tuhan ingat adalah generasi yang beriman, generasi yang tahu berterima kasih, generasi yang mau mendengar suara Tuhan kalau Tuhan bicara. Saudaraku, dalam hidup ini, kadang-kadang kita juga menghadapi kesulitan demi kesulitan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara kita karena Dia adalah gembala kita. Walaupun dalam hal itu memang kita perlu kerja keras, kita perlu hidup cerdas, kita perlu mengatur segala sesuatu dengan baik supaya kita tidak tersandung dan mengalami susah. Saudaraku, jangan meraskan hati pada waktu Tuhan berbicara, sebab ada masa depan bagi orang yang beriman dan percaya. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan singkat. Kami diajar untuk tidak mengeraskan hati. Kami diajar tidak mudah untuk menjadi emosional dan marah dan sesat hati. Kami diajar untuk percaya, bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong, pemelihara, dan penjaga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami semua untuk hidup dengar-dengaran suara-Mu dan taat pada sabda-Mu. Hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati Tuhan, hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami hari ini, berkati gereja-Mu hari ini, minggu ini, dan tolong kami semua. Inilah doa kami, Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Selamat pagi saudara.